Topik kuliah hari ini adalah rel dan bantalan. Jadi kita sudah mempelajari terkait dengan struktur jalan rel. Di hari ini kita lanjutkan dengan topik rel dan bantalan. Struktur dari rel kereta api itu terdiri dari superstructure, jadi struktur bagian atas, dan substructure, struktur bagian bawah. Superstructure ini meliputi rel, penambat, dan bantalan. Jadi ini yang pada pertemuan sebelumnya kita sebut sebagai sepur atau track. Jadi superstructure ini merupakan sepur atau track yang meliputi rel, penambat, dan bantalan. Kemudian di bawah superstructure itu ada substructure yang meliputi balas, subbalas, tanah dasar, dan tanah asli. Jadi gambar daripada struktur jalan rel adalah seperti ini. Jadi ini roda rel dengan beban dari kereta api itu dibebankan ke relnya. Kemudian dari rel itu dibebankan ke sleeper atau bantalannya. Dari rel dengan bantalan ini tentu membutuhkan pengikat. Selanjutnya, ini yang kita sebut sebagai superstructure atau sepur atau track. Kemudian superstructure ini ditempatkan di atas balas. Jadi yang merupakan peredaman energi getaran dinamis daripada gerakan dan beban kereta api. Balas ini bisa terdiri dari balas dan subbalas. Kemudian di bawahnya itu sebelum ke tanah dasar dapat diberikan juga perkerasan. Apabila kondisi tanah aslinya itu sangat buruk. Jadi nilai California Bearing Ratio atau CBR dari tanah aslinya itu sangat rendah. Sehingga diperlukan adanya perkuatan mulai dari subgrade tanah dasarnya sampai dengan balasnya. Sehingga pada struktur perkerasan dari jalan rel yang melintasi suatu daerah, bisa jadi dia akan melintasi satu lokasi tanah asli itu yang kondisinya baik sampai kondisinya buruk. Sehingga struktur perkerasan dari jalan rel ini juga tentunya akan berubah-ubah tergantung dari segmen kondisi tanah aslinya. Demikian juga untuk keperluan leveling. Jadi gambar berikut ini memperlihatkan jalan relnya. Jadi ini adalah posisi rel bajanya yang di atas ditempatkan pada balas. Ditempatkan pada bantalan ya, sebelum ke balas. Jadi ini adalah balas, kemudian kita lihat balas itu bahannya umumnya adalah dari kerikil, kemudian di atasnya ada bantalan, kemudian ada pengikat bantalan atau penambat relnya. Nah ini yang biasanya sering kalau kita lihat di Pulau Jawa ya, ada permasalahan ini sering dicuri. Yang sering dicuri ini penambat rel ini. Jadi penambat rel ini dijual kiloan. Jadi permasalahan kita ya, umumnya rel yang ada di Pulau Jawa. Kemudian bantalan rel itu bisa terbuat dari bahan beton, bisa terbuat dari bahan baja, bisa juga terbuat dari bahan kayu.
Jadi pada saat awal kereta api itu dibangun, umumnya dipergunakan adalah bantalan kayu. Kemudian dalam perkembangan berikutnya mulai dipergunakan bantalan baja maupun bantalan beton. Gambar di kanan juga memperlihatkan jenis penambat rel yang lainnya. Ini menggunakan sistem klip seperti ini. Rel berfungsi sebagai pijakan menggelindingnya roda kereta api untuk meneruskan beban dari roda kereta api ke bantalan. Rel ditumpu oleh bantalan-bantalan, sehingga merupakan batang yang ditumpu oleh beberapa atau banyak penumpunya. Tekanan tegak lurus dari roda ini akan menyebabkan terjadinya momen lentur pada rel di antara bantalan-bantalan tersebut, di mana jarak antar bantalan itu umumnya adalah 60 cm atau 0,6 meter. Jadi di antara bantalan tersebut akan terjadi momen lentur. Kemudian di samping gaya arah vertikal juga terjadi gaya arah horizontal. Akibat angin, akibat gerakan dari kereta api sendiri yang menimbulkan adanya goyangan kereta api, sehingga menyebabkan tambahan beban arah horizontal. Dan juga akibat adanya gaya sentrifugal, terutama pada rel sebelah luar dan terutama adalah pada daerah tikungan. Ini menyebabkan terjadinya momen lentur pada arah horizontal. Agar rel dapat menahan momen, maka rel itu dibuat sebagai batang yang berbentuk dasar profil I. Jadi bentuk dari profil I ini dibuat untuk menahan momen yang terjadi. Di mana bagian-bagian dari rel itu ada running surface, rail tread, ada kepala, head, ada badan, web, dan ada dasar atau base. Ada 3 macam dari bentuk rel. Yang pertama rel berkepala 2, kemudian rel alur, groove rail, kemudian rel vignola. Rel vignola ini merupakan rel yang umum digunakan, yang terdiri dari 3 bagian ya, seperti tadi sudah disampaikan, ada bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Di mana keunggulan rel vignola ini, yang pertama momen perlawanannya cukup besar, tetapi mudah dibentuk lengkung horizontal. Yang kedua, kakinya cukup lebar dengan sisi bawahnya datar, sehingga mudah diletakkan dan ditambatkan pada bantalan dan lebih stabil. Yang ketiga, kepala rel itu sesuai dengan bentuk kasut roda. Bahan dari rel dipilih dan disusun dari beberapa komposisi bahan kimia, sehingga dapat tahan terhadap keausan akibat gesekan roda dan akibat juga korositas. Dikenal 3 macam rel yang tahan aus, wear resistant rails, atau disingkat WR, yaitu rel WRA, WRB, dan WRC. Jadi apa perbedaan WRA, WRB, dan WRC ini? Rel yang digunakan di Indonesia merupakan rel WRA. Jadi rel WRA ini termasuk jenis baja dengan kadar yang tinggi, high steel carbon. Sedangkan WRB dan WRC itu merupakan baja dengan kadar karbon yang sedang dan rendah. Rel dengan kadar karbon yang tinggi ini akan lebih tahan aus daripada baja dengan kadar karbon yang sedang.
Rel terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, permukaan rel atau sering disebut dengan running surface atau rail tread. Untuk pergerakan kereta api. Yang kedua adalah kepala rel atau head. Yang ketiga ada badan rel atau web. Yang keempat ada dasar rel atau base. Berikut memperlihatkan klasifikasi tipe rel di Indonesia. Jadi misalnya yang pertama rel tipe 2 per R25, R2 per R25. Kalau tipe R2 per R25, ini berarti bahwa beratnya adalah 25,74 kg per meter, tingginya 110 mm, lebar kakinya 90 mm, lebar kepalanya 53 mm, tebal badannya 10 mm, panjang standarnya adalah bisa 6, 80 sampai 10 sampai 20 meter. Jadi ini adalah dimensi daripada rel, baik bagian kepala, bagian badan maupun bagian kakinya. Penentuan dimensi rel. Penentuan dimensi rel ini didasarkan pada tegangan lentur yang terjadi pada dasar rel akibat beban dinamis dari gerakan roda kendaraan atau S-base-nya. Tegangan ini tidak boleh melebihi tegangan izin lentur baja atau SI-nya. Sehingga jika suatu dimensi rel dengan beban roda tertentu menghasilkan S-base yang lebih kecil dari SI, maka dimensi ini dianggap cukup. Berikut ini adalah dimensi profil R42, R50, R54, dan R60. Jadi H adalah tingginya, C adalah lebar kepalanya, B adalah lebar bagian kakinya. Jadi misalnya untuk R42 itu tingginya adalah 138 dan seterusnya sampai R60 itu tingginya adalah 172. Kemudian kalau kita lihat dari lebar kepalanya C, jadi untuk R42 itu 68,5, R50 adalah 85, kemudian 65 ya, R54 70, kemudian R80 74,3. Dan seterusnya. Jadi dimensi-dimensi dari setiap profil rel kereta api. Tegangan izin profil rel ini berdasarkan kelas jalan Indonesia. Jadi kita sudah diskusikan sebelumnya ya bahwa kelas jalan kereta api itu ada 5, kelas jalan 1 sampai 5. Sebagai contoh untuk kelas jalan 1 itu daya angkut lintasnya adalah lebih dari 20 juta ton per tahun dengan kecepatan rencana 150 km per jam, beban gandarnya adalah 18 ton, beban roda dinamisnya adalah 19.940 kg, jenis rel yang dipergunakan untuk jalan kelas 1 R60 dan R54. Di mana untuk R60 tegangan dasar relnya adalah 1042,3 kg per cm persegi. Kemudian tegangan izinnya adalah 1325 kg per cm persegi. Nah, demikian selanjutnya untuk kelas jalan 2, 3, 4, sampai 5. Umur rel. Panjang pendeknya umur rel ini ditentukan oleh mutu rel, jadi berkaitan dengan komposisi bahan kimia
dari penyusun rel, kemudian keadaan lingkungan, dan beban yang bekerja atau daya angkut lintasnya. Dalam perencanaan struktur jalan rel, perancangan umur rel diperlukan untuk memperkirakan umur ausnya, pemeliharaan, dan tahun penggantian relnya. Ini juga berkaitan dengan perencanaan keselamatan pergerakan kereta api di atas rel. Dalam proses perencanaan umur rel dapat dilakukan dengan pendekatan analisis pada 3 aspek, yaitu kerusakan pada ujung rel, keausan rel baik pada bagian lurus maupun tikungan, dan kelelahan. Selanjutnya adalah bantalan rel atau sleeper. Bantalan rel adalah landasan tempat rel bertumpu dan diikat dengan penambat rel. Oleh karena itu, harus cukup kuat menahan beban kereta api yang berjalan di atas rel. Bantalan ini dipasang melintang rel pada jarak antara bantalan sekitar 0,6 meter. Fungsi bantalan adalah untuk mengikat rel sehingga lebar sepur tetap terjaga. Mendistribusikan beban dari rel ke balas. Jadi mendistribusikan beban gaya vertikal. Kemudian untuk memberikan stabilitas ke arah luar jalan rel dengan mendistribusikan gaya longitudinal dan lateral dari rel ke balas. Jenis-jenis bantalan ada 3 jenis ya, seperti sudah disampaikan sebelumnya. Ada bantalan kayu, kemudian bantalan besi, kemudian ada bantalan beton. Nah, mana yang lebih baik di antara ketiga bantalan tersebut? Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, bantalan besi. Bantalan besi ini digunakan dalam jalan rel karena umurnya panjang dan ringan, sehingga memudahkan pengangkutan dan dipasang. Jika dilihat pada penampangnya, maka bantalan besi ini kurang baik stabilitasnya, baik secara vertikal, lateral, maupun longitudinal, dibandingkan dengan bantalan kayu maupun beton, di mana bantalan dari besi ini cukup tipis. Berat sendirinya kecil dan gesekan antara permukaan bantalan dengan balas relatif lebih kecil, sehingga tidak bisa dipakai untuk jalan dengan kecepatan tinggi dan pemakaian rel panjang yang menerus. Untuk mengurangi timbulnya karat, bantalan besi ini harus selalu kering, sehingga struktur di bawahnya harus dapat meloloskan air. Itu sebabnya juga ya kenapa kemudian dari balasnya itu bahannya adalah kerikil untuk memudahkan meloloskan air. Sedangkan pada daerah-daerah yang sulit kering dan sering terendam, misalnya di daerah perlintasan, itu tidak boleh menggunakan bantalan besi. Pada jalur lurus, dimensi dari bantalan besi itu panjangnya adalah 2000 mm, lebar atasnya 144 mm, lebar bawahnya 232 mm, tebal bajanya minimal adalah 7 mm. Bantalan besi pada bagian tengah bantalan maupun pada bagian bawah rel harus mampu menahan momen sebesar 650 kg/meter. Tegangan izin bantalan besi adalah 1.600 kg per cm persegi, sedangkan momen tahanan bantalan besi itu minimal adalah 40,6 cm3. Seperti halnya pada bantalan kayu, maka perencanaan dimensi bantalan sepenuhnya memakai teori tegangan lentur. Dengan momen lentur dihitung berdasarkan teori balok berhingga di atas tumpuan elastis. Dengan persyaratan tahanan momen dan tegangan izin yang dipakai, maka beban yang dapat diterima ini dapat dihitung, baik beban statis maupun beban dinamisnya, sehingga beban gandar maupun kecepatan dapat ditentukan.
Salah satu kelemahan bantalan besi adalah dalam stabilitas lateral, sehingga tidak bisa untuk pemakaian rel panjang yang menerus. Untuk memperbesar tahanan tersebut, maka dapat digunakan anchoring device atau safety caps, seperti halnya pada bantalan kayu. Bisa juga dengan mengubah bentuk geometri dari bantalan besi. Yang kedua adalah bantalan beton. Keuntungan pemakaian bantalan beton adalah stabilitas jalan relnya yang lebih baik. Umurnya lebih lama, pemeliharaannya rendah, dan komponen-komponennya lebih sedikit. Berat sendiri dari bantalan beton ini cukup besar, 160 sampai 200 kg. Dan dapat menahan gaya vertikal, lateral, dan longitudinal ini lebih baik dibandingkan dengan bantalan besi. Sehingga kereta api dengan tonase berat ataupun dengan kecepatan tinggi ini cocok menggunakan bantalan beton. Menurut bentuk geometrinya, ada dua jenis bantalan beton. Yang pertama, bantalan beton pratekan blok tunggal atau monoblok, baik dengan proses post-tension maupun pre-tension. Yang kedua, bantalan beton blok ganda atau B-block. Dari segi produksi, ini dikenal ada dua macam produksi, yaitu long line production dan toasty operation. Ide pembuatan bantalan beton pratekan ini bermula dari usaha untuk mengurangi retak-retak yang biasanya timbul pada bagian-bagian yang mengalami tegangan tarik. Pada bantalan beton pratekan, setelah bebannya lewat, retakan itu relatif merapat kembali karena adanya gaya tekan dari kabel-kabel pratekan. Nah, jadi kita lihat kelemahan dari bantalan beton itu adalah terjadinya retak, sehingga dibuat kemudian diatasi dengan membuat beton pratekan. Gaya tekan dari kabel pratekannya itu ada dua cara penarikan kabelnya. Kabel ditarik sebelum dicor, pre-tension, dan kabel ditarik setelah dicor, post-tension. Pada proses pre-tension, penyaluran gaya dari kabel ke beton melalui tegangan geser antara kabel dan beton. Sedangkan pada proses post-tension, melalui suatu sistem penjangkauan di ujung kabel. Sistem penjangkauan ini biasanya yang dipatenkan. Yang ketiga ada slab track. Jadi kita lihat bantalannya itu adalah berbentuk slab beton. Adalah bantalan yang langsung menjadi satu dengan bantalan jalan yang dicor dalam bentuk slab. Pengerjaannya harus sangat teliti untuk mendapatkan kualitas penggunaan yang nyaman. Jadi kita lihat di sini, rel itu ditempatkan pada sebuah slab, jadi slab beton, yang sifatnya adalah menerus. Investasi untuk pembangunan lintasan dengan bantalan slab ini tentunya lebih besar ya dari bantalan beton ataupun baja. Tetapi biaya perawatannya ini jauh lebih rendah. Biasanya digunakan untuk membangun lintasan kereta api cepat. Lintasan yang arus lalu lintas keretanya itu juga cukup tinggi. Pemilihan jenis bantalan umumnya ditentukan oleh karakteristik beban, umur rencana, harga bantalan, serta kondisi tanah dasarnya. Pada bantalan slab juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Antara lain, kelebihannya memiliki kualitas yang sangat tinggi, lebih nyaman daripada bantalan yang lain, perawatannya juga sangat mudah. Namun kekurangan bantalan slab yaitu yang pertama membutuhkan tenaga khusus dalam pengerjaannya, memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi, membutuhkan dana yang sangat besar.
Yang terakhir adalah bantalan kayu. Bantalan kayu merupakan bantalan yang pertama sekali digunakan dalam dunia kereta api, serta digunakan di jembatan karena kayu ini lebih elastis dari beton. Kelemahan kayu adalah daya tahannya yang tidak terlalu lama, terutama di daerah yang sering hujan dan kelembabannya tinggi. Secara umum, syarat bahan bantalan kayu adalah utuh dan padat, tidak bermata, tidak ada lubang bekas ulat, dan tidak ada tanda-tanda mulai lapuk. Kadar air maksimumnya adalah 25%. Bantalan kayu harus terbuat dari kayu kelas A dengan kelas kuat 1, 2 atau 2 dan kelas awet 1 atau 2. Bantalan kayu ini pada bagian tengah maupun bagian bawah rel harus mampu menahan momen maksimum. Untuk kelas kayu 1, momen maksimumnya 800 kg/meter. Untuk kelas 2, 500 kg/meter. Perencanaan dimensi bantalan ini sepenuhnya memakai teori tegangan lentur. Dengan momen lentur dihitung berdasarkan teori balok di atas tumpuan elastis. Baik, demikian untuk kuliah hari ini terkait dengan materi rel dan bantalan.